Ya, kita akan melanjutkan materi berikutnya setelah UTS, yaitu nodal analisis. Nodal analisis adalah suatu metode analisa terhadap sistem produksi migas. Tujuan akhirnya adalah untuk melakukan optimasi terhadap sistem produksi yang kita miliki. Ya, seperti kita ketahui, kalau kita kembali lagi ke pertemuan ketiga tentang sistem produksi migas, maka sistem produksi migas itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan mulai dari dasar sumur atau reservoir, kemudian di sistem perforasi, kemudian juga ada di sumur, di pipa sumur subing, kemudian wellhead, sampai ke separator. Artinya ketika kita memproduksikan migas, selama migas itu belum sampai ke tangki penampung ya, atau stok tank, maka semua bagian dari sistem produksi itu akan sangat mempengaruhi laju alih produksi yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi tidak bisa ketika kita ingin melakukan optimasi ataupun evaluasi terhadap sistem produksi migas, kita hanya fokus ke reservoirnya saja. Saya harus fokus untuk meningkatkan misalkan permeabilitas reservoir ataupun tekanan reservoirnya kita dorong. Nah, ya misalkan dengan pressure maintenance atau dengan injeksi. Jika itu dilakukan, tapi kita tidak memperhatikan sistem lainnya, misalkan kita tidak memperhatikan sistem tubing, kita tidak memperhatikan wellhead ataupun juga flow line atau pipa alir di permukaan, maka secara keseluruhan sistem produksi itu akan menjadi tidak sesuai yang kita inginkan. Karena sistem produksi itu sifatnya serial atau berseri, ya, di mana jika ada salah satu bagian itu yang tidak optimal, maka dia akan menjadi bottleneck. Ya, akan menjadi bottleneck yang menyebabkan produksi secara keseluruhan dari sumur tersebut menjadi tidak optimal, ya, tidak seperti yang kita targetkan. Ya, misalkan gini, kita memiliki reservoir dengan permeabilitasnya tinggi, ya, permeabilitas tinggi, kemudian viskositasnya rendah, ya, karena minyaknya ringan, ya, kemudian juga misalkan reservoirnya itu tebal, ya, artinya produktivitas dari reservoir itu tinggi. Ya, kemudian kita memiliki sumur dengan tubing yang kualitasnya baik, misalkan, sehingga kekasarannya rendah. Ya, kemudian juga sumurnya tidak terlalu dalam, ya, misalkan hanya sekitar berapa ratus meter. Ya, tetapi di bagian wellhead, misalkan kita dalam mendesain atau memasang jok itu tidak sesuai target, maka nanti secara keseluruhan laju alir produksi itu menjadi tidak besar, gitu, walaupun baik di reservoir maupun di sumur itu besar. Ya, di satu sisi itu akan menjadi gangguan ketika adanya restriksi ataupun hambatan terhadap aliran itu terjadi di tempat yang tidak kita inginkan. Ya, misalkan contohnya yang paling sering adalah di sini, di bagian perforasi. Perforasi di mana di situ misalkan terjadi namanya skin. Jadi skin ataupun terjadi sumbatan di lubang perforasi. Akan kita pelajari nanti di bagian akhir tentang problem produksi. Walaupun semua bagian produksi itu baik, tapi ketika ada satu bagian kecil itu yang menghambat aliran, maka secara keseluruhan jadi tidak optimal ya alirannya. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain, konfigurasi ini tentu dapat menguntungkan pada saat kita ingin mengendalikan laju alir produksi. Ya. Makanya kemudian di bagian permukaan itu kita pasang choke, ya, ataupun orifice untuk mengendalikan atau mengontrol laju alir produksi. Oke. Nah, karena tadi semua sistem itu menjadi satu kesatuan, maka optimasi itu harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari reservoir sampai ke ujungnya di stok tank atau mungkin di separator lah. Kalau udah di separator itu udah tekanannya tidak terlalu banyak berubah terhadap jalannya produksi. Nah,
dalam sistem produksi biasanya kita jika kita kembali ke materi sistem produksi migas ya di situ di bagian ujung ya misalnya kita punya kita buat grafik antara tekanan terhadap di sini adalah jarak ya L yang mulai dari sini di tekanan reservoir ya. Kemudian di bagian akhir di sini misalkan tekanan separator ya. Nah, sepanjang aliran itu akan terjadi yang namanya tadi pressure drop ya, penurunan tekanan. Nah, secara total pressure drop dari reservoir ke separator itu cenderung konstan. Artinya tekanan reservoir itu ya selama jangka produksi yang dalam jangka pendek biasanya relatif stabil, relatif konstan, dan tekanan separator juga biasanya di set konstan ya. Jadi secara total pressure drop-nya itu nilainya sama. Tapi seperti kita ketahui di dalam minyak itu mengalir dari reservoir menuju separator, dia akan melewati beberapa bagian. Ya. Misalkan di bagian reservoir, kemudian ini diperforasi, terjadi penurunan tekanan lagi, pressure drop, kemudian di dalam sumur, ya, ini sumur, kemudian nanti ada di choke, misalkan choke, kemudian di flow line. Ya. Nah, jika ada ya di satu lokasi itu pressure drop-nya terlalu besar, ya, misalkan di ini normalnya seperti ini, tetapi karena di dalam sumur itu terjadi gangguan atau sesuatu, untuk laju alir yang sama dia harus turun segini misalnya. Ya. Ada tambahan penurunan tekanan yang harus karena adanya gangguan. Maka secara keseluruhan nanti laju alir dari reservoir dan sampai ke flow line itu juga akan mengalami penurunan ya, karena adanya misalnya ada driving force yang harus ditambahkan di salah satu sistem produksi migas tersebut. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kita kembali ke penjelasan tentang sistem produksi migas tadi, ya driving force-nya adalah pressure drop. Makanya diharapkan dalam mendesain itu driving force atau pressure drop di tiap bagian sistem produksi itu didesain untuk serendah mungkin ya. Kita inginnya pressure drop itu tidak terlalu besar agar tadi kita bisa mencapai laju alir yang lebih tinggi ya. Nah, seperti ini tadi yang grafik yang kita tunjukkan ya. Jadi misalkan di reservoir ya di sini. Nah, untuk misalkan ini laju alirnya itu 500 gitu ya, 500. Nah, ketika terjadi gangguan ya, misalkan di dalam sumur itu diameter dari cubing itu mengalami misalkan ada scaling. Scaling itu pengurangan diameter di dalam sumur karena penumpukan aspal atau minyak berat yang ada di dinding cubing misalkan. Atau jika ada masalah kepasiran sehingga menghambat, maka akan terjadi tambahan pressure drop ya di dalam sumur ini. Misalkan tadinya normal, kemudian di sini ada penurunan ya, ada penurunan tekanan ya karena adanya tadi hambatan. Maka jadinya nanti agar ini kan tekanan separator itu udah di set nilai tertentu ya, maka untuk mencapai ke separator itu akibatnya dia hanya bisa dijalankan pada laju alir yang lebih rendah. Misalkan di sini hanya bisa Q-nya itu 200. Nah, seperti itu. Jadi
analisis nodal itu juga bisa untuk mengevaluasi apakah sumur kita itu sudah cukup masih bisa ditingkatkan atau tidak laju alir produksi. Ya, jadi sistem produksi itu tadi bisa kita breakdown menjadi beberapa subsistem, ya kita bagi sesuai dengan titik tekanan yang ada di bagian tersebut. Misalkan kita bagi subsistem itu dari reservoir ke dasar sumur, ya kemudian dari dasar sumur ke wellhead, dari wellhead ke ke flow line sampai ke separator. Nah, kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Di tiap bagian tersebut karena tekanan itu harus kontinu, ya tidak boleh ada misalnya di satu titik memiliki dua nilai tekanan, maka semua titik tersebut harus dihubungkan dengan satu nilai tekanan yang sama, ya. Yang sama maksudnya sal tekanan yang dia terus menerus, ya, dengan adanya resistor tersebut. Nah, kemudian prinsip dari nodal analisis ini adalah, ya, laju alir dan tekanan di satu titik itu harus sama. Apakah perhitungan atau analisis terhadap sistem itu kita hitung dari reservoir ke bagian downstream, ya. Jadi misalkan gini, kita tentukan tekanan reservoir, kemudian kemarin dengan persamaan IPR kita hitung PWF. Nah, PWF atau tekanan dasar sumur yang kita hitung dari IPR, ya, dan PWF yang kita hitung dari tekanan wellhead, ya, itu nanti nilainya harus sama, harus ketemu di satu titik, gitu ya. Jadi tadi untuk nodal itu kita untuk menghitung atau menentukan laju alir di satu sistem produksi itu kita ngitung dari misalkan dari bagian reservoir, ya, kita hitung dari tekanan reservoir, ya, dengan IPR kita dapat PWF, ya. Nah, dengan TPR, ya, dari tekanan separator, kemudian tadi di sini ke wellhead, kemudian ke bawah, ya, di sini kita menggunakan TPR, kita juga akan mendapatkan nilai PWF, ya, di sini. Nah, prinsipnya untuk analisis nodal, nilai PWF yang kita hitung dari bagian hulunya ataupun dari bagian hilirnya itu harus sama. Ya, ketika nilainya sama berarti nilai PWF yang sama itu adalah nilai PWF operasi, nilai PWF yang berlaku di sistem produksi tersebut, bukan nilai PWF lainnya, ya, bukan nilai tekanan bottom hole yang lain. Dan juga laju alir yang pada kondisi tersebut itu adalah laju alir operasi. Jadi pada saat kondisi sistem produksi yang ada, maka laju alir produksinya adalah segitu, gitu ya. Oke. Nah, biasanya titik nodal yang kita pilih itu biasanya adalah titik di mana di situ ada pressure gauge, ya. Untuk apa? Untuk dari perhitungan itu kan kita memperoleh hasil perhitungan. Nah, untuk memverifikasi apakah hasil perhitungan tadi akurat, ya itu biasanya diverifikasi dengan nilai tekanan yang diukur di titik tersebut. Misalkan kita pasang pressure gauge di dasar sumur, ya, maka nanti perhitungan nodalnya itu menggunakan titik nodal di dasar sumur. Jadi nanti PWF dari IPR dan dari TPR itu diperoleh berapa nilai PWF operasinya, baru itu yang dibandingkan dengan hasil pengukuran. Kalau misalkan beda, maka bisa jadi tadi untuk perhitungan TPR-nya bisa jadi ada parameter yang kurang akurat, misalkan diameternya, mungkin diameternya lebih kecil dari yang kita perkirakan, atau juga ada perbedaan parameter lain. Nah, kebanyakan titik nodal yang dipilih itu kalau tidak bottom hole yang dinyatakan dengan tekanan dasar sumur atau pada kepala sumur atau wellhead. Biasanya menggunakan titik nodal wellhead itu adalah sumur gas, dan yang menggunakan PWF itu biasanya sumur minyak. Nah,
tekanan dan laju alir yang diperoleh pada titik nodal itu disebut sebagai operating pressure and rate, ya, atau laju alir dan tekanan operasi, atau laju alir dan tekanan yang berlaku pada sistem tersebut, ya, yang realnya berapa. Nah, penjelasan tadi secara grafik, titik operasi itu diperoleh dengan memotongkan antara IPR dan TPR, gitu ya. IPR dan TPR itu jika sudah kita peroleh, maka titik perpotongannya itu adalah kondisi operasinya, gitu ya, kondisi operasi. Oke, jadi untuk perhitungan nodal dengan nodal itu di bottom hole, di dasar sumur, maka yang pertama tentu kita melakukan atau memasang kurva IPR. Kita membuat kurva IPR, ya, ini sudah kita pelajari di sebelum UTS. Kemudian kita membuat kurva TPR, kemudian kita mencari perpotongannya. Nah, perpotongan itu adalah titik operasi, atau jadinya berapa laju alir dari sumur tersebut. Ya, jadi gambarnya gini. Ya, kurva IPR itu di sini misalkan kita pilih titik nodalnya PWF, ya. Kemudian di sini adalah rate. Bahkan ini IPR, ya, IPR. Nah, pada saat kita belum memiliki TPR, maka ketika kita ditanya berapa laju alir sumur tersebut, ya, kita belum bisa menjawab, ya, belum bisa menentukan berapa laju alirnya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu di bagian sistem yang tersisa, ya. Di sini kan baru reservoir, ya. Adapun yang sumur dan di wellhead itu belum dihitung. Nah, bagian sumur dan wellhead itu menggunakan TPR tadi. TPR misalkan kalian menghitung dapatnya seperti ini, TPR. Nah, maka sistem produksi tersebut atau sumur tersebut, ya, ini adalah I operasi, ini adalah PWF operasi. PWF operasi, ya. Ya, jadi setelah kita peroleh perpotongan dari grafik ini, maka ketika ditanya berapa sumur laju alir dari sumur tersebut, kita bisa menjawab, oh, laju alirnya pada kondisi PWH, misalkan PWH-nya sudah kita ketahui dengan konfigurasi sumur yang ada, kita baru bisa menjawab laju alirnya adalah sekian. Nah, makanya di saat kita mempelajari TPR dan juga IPR, kita perlu melihat parameter apa yang berpengaruh terhadap besaran dari atau lokasi dari kurva tersebut. Ya, misalkan gini, untuk IPR, jika permeabilitasnya naik, maka IPR itu akan bergeser ke kanan. Jika K naik, IPR bergeser ke kanan. Nah, dampaknya ketika bergeser ke kanan, maka titik perpotongannya akan semakin bergeser ke kanan. Akan ini K-nya lebih besar. Jadinya rate dari produksi itu jadi lebih besar, ya. Dan juga PWF-nya tadi juga lebih besar, ya. Atau drawdown-nya lebih kecil. Seperti itu. Begitu juga dengan TPR. Jika diameternya lebih besar, ya, dalam ukuran yang normal, maka biasanya dia akan bergeser ke kanan. Jika diameter besar, maka akan bergeser ke kanan, sehingga dampaknya nanti rate-nya juga akan lebih besar. Oke, mungkin untuk contoh di sini saya coba share hitungannya, ya. Nah, saya share dulu. Saya buka dulu untuk
Oke, misalkan contohnya ya. Nah, tadi contohnya misalkan kita memiliki sumur, ya, memiliki sumur dengan ini contoh 64 ya di buku di textbook yang saya share. Kalau kita memiliki sumur dengan kedalaman sekian 9.850 feet, kemudian diameter tubnya 1,995 inch, minyaknya memiliki specific gravity 45, kemudian viskositas sekian, ya, kemudian gas liquid ratio-nya 500 SCF per BBL, kemudian gas gravity 0,7, dan data-data lain. Kemudian kita memiliki juga data reservoir, yaitu tekanan reservoir 5.000, tekanan bubble point 4.000, kemudian productivity index di atas bubble point adalah 1,5 STP per D, PSI. Ya. Nah, jika kita kemudian diminta berapa pada kondisi seperti ini, ya, pada kondisi operasi, kemudian pada karakteristik sistem produksi seperti ini, berapakah laju alir sumur tersebut, ya, maka kita harus melakukan perhitungan analisis modal, ya. Analisis modal itu pertama kita membuat IPR-nya dulu. IPR-nya di sini karena tekanan bubble point-nya 4.000 cukup besar dan juga tekanan reservoir-nya 5.000, maka kita menggunakan IPR generalize, ya. Generalize di sini sudah diketahui untuk productivity index-nya 1,5. Nah, kita tinggal memasukkan di sini ya, PI, kemudian laju alir pada bubble point, ya, kita menggunakan linear, kemudian laju alir di atas bubble point, ya, kita menggunakan rumus ini J, ya, PV sama dengan PI, ya, PI dikalikan tekanan bubble point dibagi 1,8, PV. Kemudian laju alir maksimum untuk IPR tersebut adalah QV plus QB. Nah, kemudian kita buat IPR, ya, kita bisa dengan cara apa? Ya, kita pilih beberapa nilai PWF, ya, kemudian dari PWF tersebut kita gunakan untuk menghitung laju alirnya. Kita dapat TPR, dapat IPR, kemudian untuk TPR, untuk performance di sini ya, kita bisa menggunakan beberapa metode ya untuk menghitung pressure drop di dalam sumur. Kita bisa menggunakan perhitungan ataupun juga kurva pressure traverse. Nah, di sini saya menggunakan spreadsheet yang sudah saya share di Spada, yaitu untuk kita menggunakan korelasi Hebdown-Brown. Di sini sudah disediakan. Ini sebagai contoh saja. Nah, detail perhitungannya ada di sini. Saya hide saja karena perhitungannya cukup panjang. Tapi intinya kita bisa melakukan atau menghitung pressure drop di dalam sumur itu dengan banyak metode. Kalau kita tidak didukung oleh software ataupun juga komputer yang mencukupi, maka kita bisa menggunakan grafik atau pressure traverse curve tadi seperti yang ada di UTS. Nah, di sini untuk Hebdown-Brown, di sini saya masukkan beberapa parameter yang terkait perhitungan pressure drop untuk kondisi multiphase, ada kedalaman sumur, diameter, kemudian API gravity, viskositasnya, DLR, ya. Kemudian juga tekanan wellhead-nya, ya. Tekanan wellhead-nya di sini diketahui nilainya adalah 450 PSI. Kemudian, nah, di sini untuk menghitung TPR, maka kita bisa memvariasikan laju alirnya, ya, memvariasikan laju alir. Jadi dengan kondisi yang sama, tekanan wellhead yang sama, diameter yang sama, kedalaman yang sama, kita ubah-ubah laju alir sesuai dengan IPR-nya ini ya, dengan variasi di IPR. Kemudian kita tentukan dari pressure drop ini kita peroleh berapa PWF-nya. Ya. Nah, di sini karena spreadsheet-nya sudah ada,
kita tinggal copy paste. Kita pasang misalkan untuk 750 kita peroleh BWF 2454. Kalau laju alirnya 1500, ya, misalkan di sini 1500, kita tinggal pasang di sini. Kita hitung berapa tekanan di dasar sumurnya. Pada kedalaman 9.850 feet berapa tekanannya, ya. Dan seterusnya untuk nilai laju alir yang lain. Nah, dari sini kita peroleh kurva IPR dan TPR, ya. Di sini yang IPR yang orange, inflow performance relationship itu yang orange, dan ini adalah tubing performance relationship. Nah, kemudian berapa nilai dari laju alir produksi di sumur tersebut? Ya, perpotongannya. Laju alir produksinya sekitar 2000, berapa ini paling mendekati 2200-an ya, 2200 dengan PWF sekitar 3100. Ya, jadi sumur ini akan, ya, kalau kita bagi sistem produksi, ya, kita bagi mulai dari reservoir, sini ada reservoir, kemudian di sini adalah nodal untuk PWF, ya, di sini adalah wellhead, ya. Awalnya kita baru mengetahui tekanan wellhead di 500, ya, tadi 500, kemudian tekanan reservoirnya di 5000. Nah, kita belum tahu nih di tengahnya ini gimana. Nah, setelah kita ketahui bahwa tekanan di PWF di dasar sumur itu adalah tadi 3100 di sini misalkan. Nah, maka kita bisa menyusun pressure drop di sepanjang sistem produksi ini. Ya, kita bisa menentukan berapa distribusi tekanan dan juga laju alir. Oke, jadi intinya di sini, ya, IPR itu menjadi istilahnya adalah inlet, ya, inlet performance relationship. Ya. Inletnya, bagian hulunya adalah IPR, kemudian bagian hilirnya, ya, atau untuk pressure drop setelah titik nodal adalah TPR. Ya. Nah, biasanya untuk TPR itu grafiknya cenderung naik, ya, sebanding dengan laju alir. Makin tinggi laju alir, PWF makin tinggi. Atau tekanan, saat kita gunakan nodal wellhead, maka tekanannya juga makin tinggi. Sebaliknya untuk bagian inlet atau bagian hulu itu kebalikan. Ya. Biasanya semakin besar laju alir, tekanan di titik nodal tersebut semakin kecil. Ya, itu bentuk dari karakteristik kurvanya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal terus dapat IPR-nya kok sebanding gitu, ya, misalkan seperti ini, nah ini sudah tepat, karena biasanya karakteristiknya seperti itu. Oke, ya, jadi untuk analisis nodal secara perhitungan itu sangat mudah, ya. Artinya jika kita sudah memahami materi sebelum UTS, IPR, TPR, job performance, maka untuk melakukan analisis nodal itu nanti tinggal kita potongkan antara kedua kurva tersebut, sehingga kita peroleh tadi laju alir operasi dari sumur tersebut. Nah, kegunaannya tentu nanti untuk menganalisis, misalkan titik nodalnya di sini nih, dari desain, dari perancangan sumur di sini. Tetapi kok hasil tesnya ketemunya di sini misalkan. Ketemunya di sini. Hasil tes. Nah, maka analisis nodal ini bisa membantu untuk melakukan diagnosa. Wah, kenapa ya kira-kira kok hasil PWF-nya di sini? Secara nodal analisis untuk sumur tersebut harusnya saya punya laju alir di sini.
kenapa sekarang di sini. Nah, baru nanti untuk mengecek, jangan-jangan memang terjadi gangguan di sistem produksinya, ya, karena dari yang seharusnya itu tidak dicapai. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi tersebut. Ya, untuk nodal ini nanti ada 2 kali pertemuan ya, yang sekarang mungkin hanya sampai bottom hole nodal. Yang berikutnya untuk yang lainnya, yang di wellhead dan juga nanti untuk sumber gas. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait materi? Pak mau tanya Pak. Silakan. Ya izin bertanya Pak. Jadi kan ini kan sebenarnya masih sama kayak materi sebelum UTS ya. Perpotongan titik TPR dan IPR itu adalah si titik nodal tadi Pak. Ini pengen mau konfirmasi. Ya. Ya, nah setelah dari titik itu ada hubungannya dengan ini grafik pressure drop yang tadi di bawahnya itu. Grafik pressure dropnya ada. Jadi dari titik ini kan kita dapat nih titik operasi dari PWF operasi dan tekanan operasinya itu seberapa. Nah, hubungannya dengan yang di bawah ini seperti apa, Pak? Hubungannya gini, jadi pada saat kita belum menghitung TPR dan IPR ya, maka kita kan baru tahu nilai tekanan di bagian hulu ya, berarti tekanan di reservoir yang tadi nilainya 5.000 dan tekanan di hilirnya. Hilirnya tadi adalah cuma sampai wellhead yaitu 500 psi. Nah, kita belum tahu profil tekanan yang ada di antara kedua titik tersebut. Bagaimana pressure drop di dalam sumur, bagaimana pressure drop dari reservoir menuju ke sumur, kita belum tahu. Mengapa? Karena kita belum mengetahui rate-nya. Nah, seperti kita ketahui, kalau untuk menghitung pressure drop di dalam sumur kan kita harus tahu rate ya. Sehingga profilnya kita belum mengetahui. Nah, setelah kita dapat perpotongannya di sini, kan kita sudah mengetahui rate operasi. Nah, setelah kita ketahui rate operasi, maka kita baru bisa menghitung berapa pressure drop di sumur, berapa pressure drop di reservoir. Jadi seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau untuk pressure drop secara keseluruhan ya, kurva pressure drop secara keseluruhan itu sebenarnya kalau di lapangan gas itu tidak terlalu dipentingkan gitu ya. Yang lebih penting ya ini nilai rate-nya. Jadi untuk sumur ini rate-nya berapa? Ya, jadi perpotongan dari IPR dan TPR ini adalah untuk mempermudah kita dalam mengkaji atau mempelajari sistem produksi yang kita miliki. Nah, secara matematik sebenarnya titik operasi itu bisa dihitung ya dengan cara seperti ini. Misalkan kan dari IPR kita bisa menghitung PWF. Nah, PWF yang dihitung dari IPR itu kemudian disubstitusikan ke persamaan TPR ya, secara matematik ya, disubstitusikan ya, kemudian nanti dicari berapa nilai laju alir yang bisa memenuhi. Nah, itu nanti perhitungannya secara matematik misalkan dengan persamaan Newton-Raphson atau dengan metode Newton-Raphson atau dengan metode pencarian akar yang lain. Ya. Jadi kita substitusikan sehingga kita peroleh berapa akarnya gitu ya. Akarnya itu maksudnya berapa nilai laju alir yang memenuhi kedua persamaan. Nah, secara grafik agar kita lebih mudah membayangkan ya adalah akar tadi adalah perpotongan dari kedua kurva tersebut, kurva IPR dan kurva TPR. Nah, sehingga nilai ini yang real untuk sistem tersebut dia harus memiliki nilai laju alir sekian. Ya. Jadi sebelum ini kita dapat perpotongannya, maksudnya gini, kalau kita baru dapat kurva IPR, ya kita belum bisa menentukan di sini berapa PWF-nya. Ya, karena untuk IPR sendiri kan PWF-nya bisa bermacam-macam, bisa
4.000, 3.000, 2.000. Ya. Laju alirnya untuk tiap PWF juga tergantung dari tadi ya, tergantung dari IPR-nya. Nah, ketika kita sudah potongkan, berarti kita sudah memiliki satu nilai laju alir dan PWF yang unik untuk sistem tersebut, yaitu di sini. Nah, dari sini kita hitung dari bagian hulu, kita peroleh profil tekanannya, dari bagian hilirnya kita peroleh tekanannya, dan nanti akan ketemu di satu titik yang sama. Nah, ini artinya secara nodal analisis sudah memenuhi. Nah, tadi kan syaratnya nilai tekanan di titik nodal itu harus sama, apakah dihitung dari hulunya atau dari bagian hilirnya. Dan itu menjadi tekanan dan laju alir operasi dari sumber tersebut. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Dalam alfa ya, Pak. Dalam realnya itu, tadi saya dengar sekilas, apakah letak perpotongan antara TPR dengan PWF itu bisa dimanipulasi ya, Pak? Kalau bisa itu, cara menentukan kondisi operasi yang ideal itu seperti apa? Kalau misalnya tadi kan, misalnya bisa digeser ke kanan sehingga laju produksinya tinggi. Nah, dalam realnya apakah seperti itu? Nah, kalau bisa, penentuan kondisi operasinya itu berdasarkan apa? Yang kedua, feedback dari analisa nodal itu sebagai kita analisis itu apa saja sih, Pak? Seperti itu. Oke ya. Jadi bentuk ataupun besaran dari kurva IPR dan TPR itu kan mencerminkan sistem yang kita miliki, itu ya. Jadi kalau misalkan saya punya reservoir, tekanannya sekian, tekanan reservoirnya sekian, permeabilitasnya sekian, kemudian misalnya tadi skin faktornya sekian, maka dengan nilai tersebut saya akan punya bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti ini. Nah, pada nilai yang lain, misalkan kalau permeabilitasnya atau nilai skin faktor, nilai S-nya itu berbeda, maka nanti kurva ini akan berbeda. Dia bisa geser ke kanan atau geser ke kiri. Sama juga dengan TPR, Tubing Performance Relationship. Bentukan dari Tubing Performance Relationship ini tergantung dari sistem yang kita miliki, ya, sistem yang kita miliki. Nah, kalau untuk kasus reservoir itu biasanya sistem itu sudah given, sudah given. Reservoir itu memiliki tebal sekian, minyaknya memiliki viskositas sekian, kemudian permeabilitas sekian. Nah, itu terkadang kita agak susah memanipulasi, ya. Susah memanipulasi. Untuk bagian reservoir yang mungkin kita manipulasi adalah tadi, misalkan untuk skin factor bisa kita kita turunkan sehingga PI-nya atau productivity index dari reservoir itu akan naik. Ya, ketika kita lakukan misalkan nanti IC dicing ataupun hydraulic fracturing, itu nanti akan mengubah bagian IPR-nya. Jadi IPR-nya kita perbaiki, ya. Jika kita perbaiki, dampaknya IPR tersebut dia akan geser ke kanan. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk TPR. Misalkan kalau saya memilih cubing dengan ukuran sekian, maka saya dapat TPR di sini. Nah, kalau cubingnya saya ubah ukurannya, misalkan kita naikkan, maka TPR itu akan bergeser ke kanan. Atau sebaliknya, misalkan dia akan bergeser ke kanan, tetapi sampai diameter tertentu dia justru akan balik misalkan, atau tidak akan bergeser lagi. Nah, berarti dari situ kita bisa mengetahui bahwa untuk sumur ini, ya, diameter optimumnya adalah sekian. Jadi yang pertama untuk feedback dari analisis nodal ini adalah untuk mendesain perlakuan yang akan dilakukan ke sumur yang kita miliki itu untuk mendapatkan laju alir yang maksimum. Ya, misalkan tadi dengan cara menentukan berapa diameter tubing yang optimal. Ya. Ataupun juga misalkan ingin merancang apa istilahnya
stimulasi sumur ya, misalkan dengan hydraulic fracturing. Misalkan dengan hydraulic fracturing kita dapat penambahan PI sekian persen. Wah, dengan penambahan PI sekian persen, maka kurva dari IPR itu akan bergeser berapa jauh ke kanan. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan, kalau saya lakukan hydraulic fracturing, saya akan mendapatkan tambahan produksi kira-kira sekian. Gitu ya. Oke, nah itu yang pertama. Jadi untuk memberikan gambaran ataupun panduan pada engineer bagaimana cara untuk mengoptimalkan produksi dari satu sumur. Tadi dengan cara memanipulasi di bagian sumurnya atau di bagian reservoirnya. Yang kedua, tadi seperti yang saya sampaikan, untuk melakukan diagnosa. Misalkan dari data yang kita miliki saat ini, ya tadi misalkan kita memperoleh data permeabilitas dari bagian reservoir, ya, kemudian data-data sumur diameter itu dari bagian operasi produksi. Ketika kita lakukan analisis nodal, kita peroleh titik nodalnya di misalkan titik nodalnya di sebelah sini. Ternyata ketika sumur itu kita tes, ya, kita lakukan pengukuran, kita turunkan pressure gauge ke dasar sumur, kemudian kita ukur laju produksinya, kok titiknya jatuhnya di sini. Nah, di situ jadi guidance atau istilahnya bagi engineer ini berarti ada sesuatu nih di sumur. Jangan-jangan ada bagian dari sistem produksi itu yang tidak optimal. Misalkan kalau di sini bisa jadi tadi IPR-nya tidak, productivity index-nya bisa jadi tidak setinggi yang kita perkirakan. Itu ya. Atau misalkan di dalam sumur ada sumbatan di bagian perforasi. Nah, itu ketika ada perbedaan antara tes produksi dan analisis nodal, itu untuk menjadi guidance atau panduan bahwa ada masalah-masalah di dalam sumur tersebut. Sehingga nanti diusulkanlah langkah-langkah perbaikan atau langkah-langkah untuk mengembalikan laju alir produksi itu menjadi yang seharusnya. Seharusnya itu kan ketika dirancang di awal ada di titik sini. Ketika sekarang di sini, bisa jadi ada sesuatu. Itu kira-kira seperti itu untuk penggunaannya ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, jika waktunya sudah mendekati sudah hampir habis. Jadi untuk nodal analisis ini nanti masih satu pertemuan lagi ya. Ya, kalian bisa melihat ke RPS-nya untuk materi yang akan dijelaskan di tiap minggunya ya. Oke, kalau gitu untuk pertemuan yang hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.